Dan malam ini kita akan membahas Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, di mana satu-satunya nabi yang seluruh kaumnya beriman, tidak ada yang kufur. Itulah kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Padahal kalau umat-umat Nabi itu mesti ada yang beriman, ada yang kufur. Entah satu dua yang kufur mesti ada. Tapi kaumnya Yunus ini semua beriman. Tentu mengimankan hampir 100.000 lebih jiwa itu bukan perkara mudah. Tentu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam penuh perjuangan untuk mendakwahkan dakwah tauhid kepada mereka, sehingga diakhiri dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dada-dada seluruh kaum Nainawa, kaumnya Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quran itu 6 kali. Dan 2 kali disebutkan dengan sifatnya. Pertama disebut dengan Dhunnun, dan yang kedua disebut Sahibul Hud. Nun itu artinya ikan, Hud juga artinya ikan. Adapun nasab beliau, Nabi SAW menyebut dengan sebutan Yunus ibn Matta. Dan menjadi khilaf para ulama, siapa Matta ini? Ada yang mengatakan Matta itu artinya ibunya. Jadi hanya ada 2 nabi dari seluruh nabi-nabi itu yang dinasabkan kepada ibunya. Satu Isa ibnu Maryam, dan yang kedua Yunus ibn Matta. Ini satu pendapat. Tetapi pendapat yang rajih wallahu alam, sebagaimana disebutkan oleh Abul Faraj Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, bahwa Matta itu bukan ibunya, tetapi bapaknya. Dan Matta sendiri adalah keturunan daripada Ya'qub alaihi salatu wassalam. Berarti Yunus ini adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Yunus ini turunan daripada Binyamin. Binyamin ini saudara daripada Nabi Yusuf yang sekandung. Maka turunannya sampai kepada Nabi Allah Yunus ibn Matta alaihi salam. Adapun tempat diutusnya, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus ke sebuah kota namanya Mosul. Sekarang disebut Mosul, bahasa Arabnya disebut Musil. Di situ ada daerah namanya Nainawa. Sekarang menjadi ke gubernuran Nainawa di Irak sana, sebelah timur. Dan tempatnya masih ada. Ada yang mengatakan bahwa ketika itu raja yang berkuasa namanya Yerobeam ibn Yoas. Itu menurut ahli kitab, tapi Quran tidak menyebutkan. Hanya dikirim kepada Nainawa begitu saja dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita memperdalam kisah Nabi Yunus ini memang luar biasa. Nanti banyak syarat pelajaran yang kita akan petik, dan cukup panjang kisahnya karena disebutkan hampir di 6 ayat dalam Quran. Saya akan sebutkan 4 hadis, kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kisahnya Nabi Yunus. Hadis yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, la yambagi li abdin an yakula ana khairun min Yunus ibn Matta. Tidak boleh bagi seorang hamba mengatakan bahwa aku lebih baik dibandingkan Yunus ibn Matta.
Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, Rasul mengatakan, "Ana man qala ana khairun min Yunus ibn Matta faqad kadzab." Barang siapa yang mengatakan saya lebih baik dibandingkan Yunus, maka dustakan kata-katanya. Sebagian para ulama ketika memahami dua hadis ini, bukan berarti kemudian Yunus lebih tinggi derajatnya atau lebih mulia dibandingkan Rasul, tidak. Boleh jadi, kata para ulama, Nabi SAW mengatakan seperti ini karena belum tahu bahwa dia adalah afdalul anbiya, bahwa dia adalah seutama-utamanya Nabi, maka dia mengatakan seperti itu. Itu satu pendapat. Yang kedua, boleh jadi Rasul SAW mengatakan seperti itu karena tawadhu, karena Nabi SAW merendah dirikan dirinya dan tidak takabur, tidak sombong. Sebagaimana hadis Rasul mengatakan, "Ana sayyidu waladi ibni Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Saya adalah pemimpin bagi seluruh anak-anak Adam dan saya tidak sombong. Artinya mengatakan seperti ini bukan dalam bentuk kesombongan, tetapi karena tawadhu dari sifat-sifat Rasul. Jadi Rasul ketika mengatakan, siapa yang mengatakan saya lebih baik dibandingkan Yunus, dustakan kata-katanya. Ini adalah perkataan bentuk tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenyataannya tentu Rasul jauh lebih mulia dibandingkan Nabi Yunus. Ya. Karena beliau adalah ulul azmi, sayyidul anbiya wal mursalin. Adapun hadis yang masyhur yang nomor 2, yang sering didengar, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, jangan kalian utamakan aku di atas Yunus ibn Matta. Hadis ini dikatakan oleh para ulama la asla lahu, tidak ada asalnya dalam lafaz seperti ini. Tetapi yang betul, yang rajih, yang sahih adalah hadis pertama yang saya tadi baca. Kemudian yang ketiga, disebutkan dalam musnad antara Utsman sedang duduk di Masjid Muhammad. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Utsman." Tapi Utsman tidak jawab. "Assalamualaikum ya Utsman." Utsman tidak jawab. "Assalamualaikum ya Utsman." Utsman pun tidak jawab. Akhirnya Sa'd bin Abi Waqqas marah, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Dan Rasul pernah mengatakan bahwa salah satu sebab orang itu akan tertanam saling cinta di antara kaum muslimin itu dengan afsyus salam, menyebarkan salam. Artinya ketika kita mengucapkan salam kok tidak dijawab, berarti ada masalah tuh. Ada apa dengan saya? Begitu maksudnya. Makanya kemudian Sa'd bin Abi Waqqas akhirnya melapor kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia tadi ketemu Utsman mengucapkan salam tak mau jawab. Akhirnya kemudian Umar pun memanggil Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Umar pun meninterogasi Utsman dan mengatakan, "Ya Utsman, tadi saudaramu Sa'd bin Abi Waqqas mengucapkan salam, kenapa kau tak jawab?" Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya tidak tahu. Bahkan saya tidak dengar. Kalau saya tahu dan dengar, tidak mungkin saya tidak menjawab salam." Akhirnya kemudian kata Sa'd bin Abi Waqqas, bahkan aku sudah mengucapkan salam, tapi kau tak jawab." Utsman membantah lagi, "Aku tidak dengar." Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, Affan radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Boleh jadi tadi aku sedang duduk di Masjid Nabawi itu terpikir sebuah hadis Nabi. Jadi dulu aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu. Kata Nabi SAW, dakwatun Nabi, ada doa seorang Nabi yang kalau dibaca dalam setiap doa kita pasti mustajab. Sebelum Nabi SAW menyebutkan doa itu, tiba-tiba datang Arab Badui menyibukkan Rasul, sehingga Rasul lupa menyampaikan terusan hadis itu, kemudian pulang. Dan aku tidak tahu lafadznya seperti apa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku juga sama, aku ada di situ, aku pun tak tahu," katanya. Tiba-tiba Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan, "Naam, aku tahu," katanya. Karena peristiwa itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba setelah ngobrol dengan Arab Badui itu langsung pulang, aku ikuti di belakangnya.
dan aku malu untuk memanggil Nabi SAW karena sudah dekat dengan pintu rumahnya. Maka aku hentakkan kakiku ke tanah supaya ada suara. Maka rupanya Rasul paham, dia melihat rupanya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Nabi SAW mengatakan, ada apa ya Aba Ishaq? Maksudnya kunyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia menceritakan, tadi engkau mengatakan dakwatun Nabi, ada doa seorang Nabi yang kalau dibaca dalam doa-doa kita mustajab. Maksudmu apa wahai Rasul? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, da'watu dhinnuni idh huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yada' biha muslimun rabbahu fi syai'in qad illa istajaba lahu. Kata Rasul, oh iya, maksud saya adalah doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika di perut ikan. La ilahalkan doa ini ketika berdoa kepada Rabbnya untuk meminta sesuatu, pasti Allah kabulkan, kata Nabi. Maka Utsman pun berterima kasih kepada Sa'ad dan juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab karena Sa'ad hafal doa itu dari Nabi SAW. Syahidnya di sini apa? Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar hadis dari Nabi SAW tentang doanya Dhinnun. Dhinnun itu maksudnya Nabi Yunus dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya ada hubung kait antara Nabi Yunus dengan Nabi SAW. Ini riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat dikisahkan oleh Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya, Sirah Ibnu Hisham, pakar sejarah. Jadi ketika Nabi SAW tidak bisa lagi berdakwah di Mekah, karena ketika itu Abu Talib sudah meninggal, Khadijah pun juga sudah meninggal, dan tahun meninggal keduanya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Maka Rasul pun kemudian berusaha berdakwah di tempat lain. Berangkatlah Rasul ke Taif. Rupanya di Taif pun kurang lebih sambutan penduduk Taif juga kurang lebih dengan penduduk Mekah. Mereka pun kasar kepada Rasul. Anak-anak justru menanam duri, perempuan mencaci maki, laki-laki melempar batu, dan begitu seterusnya. Sampai Rasul harus lari 1 mil bersama Zaid ibn Harithah, sebuah kebun kurma. Kebun kurma ini yang punya adalah Utsbah dan Syaibah. Rasul istirahat di kebun kurma ini bersama Zaid ibn Harithah dengan luka di badan. Tiba-tiba kemudian Utsbah dan Syaibah ini merasa kasihan. Lah Utsbah dan Syaibah ini punya budak namanya Adas. Adas ini bukan orang musyrik, dia orang Nasrani. Dia jadi budaknya Utsbah dan Syaibah. Jadi Utsbah dan Syaibah ini meminta kepada Adas, wahai Adas, saya kasihan dengan orang itu, maksudnya Rasul dan Zaid ibn Harithah, bawakan makanan ini kepada dia. Akhirnya Adas pun membawa makanan dari Utsbah dan Syaibah untuk Nabi dan Zaid ibn Harithah. Ketika Nabi SAW memakan makanan itu, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan Bismillah, menyebut nama Allah. Kemudian juga mengucapkan salam juga kepada Adas. Adas ini heran, karena setahu dia di Mekah itu tidak ada orang yang membahasakan seperti itu. Semua penyembah berhala, sementara dia kan Nasrani. Sehingga kemudian Adas ini bertanya, bagaimana engkau bisa mengucapkan kalimat itu kepada Rasulullah? Tapi Rasulullah SAW balik tanya kepada Adas, siapa namamu dan dari mana asalmu? Maka Adas mengatakan, saya Adas dan saya dari Nainawa, dari Irak. Ketika Nabi SAW mendengar bahwa Adas itu dari Nainawa, dari Irak, maka Nabi mengatakan, bukankah Nainawa itu adalah tempat akhi saudaraku? Kemudian Rasul mengatakan, dialah tempat saudaraku Yunus ibn Matta. Kagetlah Adas ini, karena Adas ini orang Nasrani. Kisah tentang Yunus itu masyhur di Nainawa sana. Kenapa orang ini tahu kisahnya? Kemudian Rasul menceritakan tentang Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam di hadapan Adas. Makin takjub lagi Adas. Kemudian Adas mengatakan, kok kamu tahu kisah itu wahai Tuan? Maka Rasul mengatakan, ya, karena saya Nabi dan Yunus ibn Matta saudaraku juga Nabi. Tiba-tiba Adas kemudian memeluk Rasul, mencium kening,
dan hampir mencium kaki Nabi SAW. Utbah dan Syaibah dari kejauhan khawatir, kok bisa baru ketemu kok kepengaruh gitu ya. Jadi panggillah kemudian Adas ini, kemari. Kemudian kata Utbah dan Syaibah ini mengatakan, la yasrifuka an dinika fa inna dinaka khairun min dinihi. Adas, jangan kau ganti agamamu, kata. Agamamu lebih baik dibandingkan agama orang itu, kata. Syahidnya di sini apa? Nabi SAW menceritakan kisah Nabi Yunus di hadapan Adas, dan di sini tersebut tempat dakwah Nabi Yunus, Nainawa, Irak. Berarti ada hubung kait antara Nabi Yunus dengan Nabi SAW. Ini riwayat-riwayat yang sahih, yang masyhur tentang Nabi Yunus dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baik, ini ditinjau dari hadis. Sekarang masuk pada ayat. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah Nabi Yunus ini di beberapa surat dalam Al-Quran, diantaranya An-Nisa ayat 163, kemudian Al-Anbiya ayat 87-88, kemudian As-Saffat ayat 139 dan 148, dari 139 dan 148, kemudian surah Yunus sendiri ayat 98, kemudian Al-Qalam ayat 48 sampai 50, dan yang terakhir surah Al-An'am ayat 84 sampai 86. Inilah 6 surat yang mengkisahkan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Pertama surah An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaimana wa atayna Dawuda zabura. Sungguh kami telah mewahyukan kepada wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan seluruh cucu-cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami telah memberikan kepada Daud satu kitab Zabur. Perhatikan dalam surah An-Nisa 163 ini, Nabi Yunus alaihi salatu wasallam disebut satu nafas dengan nabi-nabi Bani Israel. Dan saya sudah katakan di mukaddimah, dari sini kita tahu bahwa Nabi Yunus itu satu di antara nabi-nabi Bani Israel. Ini syahid daripada An-Nisa 163. Kemudian juga disebutkan di dalam sampai 80, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika nazil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullun minas salihin wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami berikan petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami berikan petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikian pula kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semuanya termasuk orang-orang soleh. Dan Ismail, kemudian Al-Yasa, dan juga Yunus serta Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Di sini pun tersebut kalimat Yunus dan dimasukkan dalam deretan nabi-nabi Bani Israel. Tapi adapun kisah yang lengkap, langsung kita masuk kepada kisah yang lengkap, adalah disebutkan di dua surat dalam Al-Quran. Pertama surah As-Saffat, dan yang kedua surah Al-Anbiya. Termasuk pada surah
Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Disinilah dimulai kisahnya Nabi Yunus. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin." Dan ingatlah kisah Dhunnun. Dhunnun maksudnya pemilik ikan. Dhu itu pemilik, nun itu artinya ikan. Tapi yang dimaksud di sini adalah Yunus alaihi salatu wassalam, sebutannya adalah Dhunnun. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkan kehidupannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian lanjutannya dalam surah As-Saffat, "Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulqil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hut wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabatnahu bil ara wa huwa sakin wa ambatna alayhi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ilahin." Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingat, ketika dia lari dari kaumnya menuju kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang ditentukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca tadi, Nabi Yunus diutus ke kaum yang disebut dengan Nainawa. Di mana Nainawa? Di Musil. Di mana Musil? Di Irak. Berapa jumlah kaum yang diutus Allah Yunus kepada mereka? Allah mengatakan 100.000 lebih. Itu jumlah kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, mi'atu alfin au yazidun, 100.000 atau lebih dari itu. Ada orang yang kemudian hendak membuat syubhat dalam Quran dan mengatakan, masa Allah tidak tahu jumlah umatnya Nabi Yunus, sehingga kesannya Allah mengira-ngira. Kenapa Allah tidak mengatakan 100.000 20 atau 100.000 30, kan jelas gitu. Ini kalimatnya 100.000 atau lebih. Lah lebihnya berapa? Masa Allah tidak tahu katanya? Kita katakan bahwa ini hendak membuat syubhat dalam Quran. Kalimat au di sini ada dua penafsiran para ulama. Segi pandangan orang melihat ketika kerumunan orang, kan tidak bisa dipastikan. Oh, kira-kira sekian. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksud au di sini artinya bal. Bal itu artinya bahkan dalam bahasa kita. Jadi 100.000 bahkan lebih, itu maksudnya. Ada yang mengatakan lebihnya itu maksudnya 20.000. Ada juga yang mengatakan 30.000. Ada yang mengatakan 40.000. Jadi umatnya Nabi Yunus itu 120.000. Ada yang mengatakan 130.000. Ada yang mengatakan 140.000 umat. Lah Yunus diutus kepada umat sebanyak itu. Tidak ada nabi sebelum Nabi SAW yang diutus kepada umat sebanyak umatnya Yunus alaihi salatu wassalam. Tetapi
semua para nabi diutus kepada kaumnya itu dalam rangka berdakwah tauhid, mesti ada yang mengingkari. Subhanallah, kata para ulama sejarah, ketika Nabi Yunus alaihi salatu wasallam berusaha mendakwahkan dakwah tauhid, rupanya tidak ada yang beriman kecuali 2 orang. Padahal Nabi Yunus itu berdakwah selama 33 tahun. Bukan waktu yang singkat 33 tahun itu. Tapi yang masuk Islam cuma 2. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah-kisah Bani Israel, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ada sebagian umat itu yang mendustakan nabi-nabinya, ada sebagian umat itu yang lebih daripada itu membunuh para nabinya. Lah umatnya Yunus ini, mereka mendustakan dakwahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, hanya 2 orang yang beriman. Padahal tabiat Nabi itu, ikhwan, tidak diutus dari luar daerah. Umpamanya lahir di Batam diutus di Jawa, enggak. Atau lahir di Medan diutus di Batam, tidak. Semua para nabi itu diambil dari kaumnya. Dan itu disyaratkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 89. Allah mengatakan, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Allah mengatakan, dan kami utus pada tiap-tiap umat ini saksi atas mereka dari kaumnya sendiri. Sebagaimana Nabi SAW lahir di Arab, maka dia berdakwah untuk bangsa Arab kala itu, tapi ajarannya untuk seluruh manusia. Maka Yunus pun itu lahir dari Nainawa. Untuk apa coba? Supaya orang-orang Nainawa Irak itu tahu dari mulai bayinya, remajanya, dewasanya, sampai diangkat jadi nabi, bagaimana akhlaknya, bagaimana karakternya, bagaimana kehidupannya. Dan pasti Allah sudah mempersiapkan Yunus itu sebaik mungkin karena akan menjadi seorang nabi, sehingga tidak dicela kaumnya. Dan setiap nabi itu akan bicara dengan lisan kaumnya. Dan itu disyaratkan juga di dalam surah Ibrahim ayat keempat. Allah mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Dan tidaklah kami utus tiap-tiap umat seorang rasul kecuali berbicara dengan lisan kaumnya, supaya mudah dimengerti. Ya tidak mungkinlah kita orang Indonesia, rasul kita orang Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia, kan susah pula dia. Kita pula susah jadinya memahaminya, kan? Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan Yunus itu untuk berdakwah kepada kaumnya. Tapi subhanallah, persis seperti Allah katakan, kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirum majnun. Dan begitulah kami datangkan para nabi sebelum Nabi SAW, kecuali kaumnya mengatakan nabi itu tukang sihir ataupun nabi itu gila. Jadi kaumnya Yunus itu menggila-gilakan Yunus dan menganggap Yunus itu kan sihir, sama dengan Rasulullah. Dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila, dikatakan pemecah belah. Dan ini ada pelajaran besar bagi kita. Siapapun antum yang mendakwahkan dakwah tauhid, maka sunnatud dakwah itu pasti ada orang yang akan memusuhi antum. Pasti ada. Siapapun yang berdakwah dakwah tauhid, pasti ada yang akan memusuhi antum. Sebagaimana para nabi dan rasul mendakwahkan dakwah tauhid, dimusuhi kaumnya. Karena itu sunnatul dakwah. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Yunus itu didustakan oleh kaumnya, hanya 2 orang yang beriman. Sebab itulah maka Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam marah kepada kaumnya. Sudah 33 tahun berdakwah, tidak ada juga yang beriman. Akhirnya Yunus pun mengancam kaumnya, karena kalian sudah tidak mau beriman kepada Allah, kupastikan dalam 3 hari ini azab Allah akan menimpa kalian. Akhirnya kaumnya cuek-cuek saja, nggak peduli dengan Nabi. Hari pertama tak pun nampak tuh tanda-tanda ada azab itu. Hari kedua juga sama, tak ada tanda-tandanya. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam akhirnya takut lebih didustakan kaumnya kalau setelah 3 hari juga tidak kunjung ada.
tentu orang makin mendustakan dirinya. Maka dia pergi dari Nainawa. Rupanya ketika Yunus pergi itu hari ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan azabnya kepada penduduk Nainawa dengan dikirim awan hitam yang siap menggulung mereka. Dari situlah kemudian tokoh-tokohnya, raja yang berkuasa dan juga tokoh-tokohnya, mereka baru sadar bahwa selama ini kita sia-siakan Nabi di tengah-tengah kita. Kita tidak beriman kepada dia sampai dia pergi. Dan sekarang Allah tunjukkan azab itu sudah ada tanda-tandanya. Akhirnya sang raja memerintahkan seluruh rakyat Nainawa yang berjumlah 100.000 lebih itu untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada syariat Yunus alaihi salatu wassalam. Sementara Nabi Yunus tidak tahu. Dia kan sudah pergi, kalau kaumnya sudah beriman, gitu masalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Dari sini ada persoalan bahwa iman itu terbagi menjadi dua. Supaya antum paham, iman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada namanya iman itu sifatnya idtirari, terpaksa. Ada yang kedua, iman itu disebut ikhtiyari, karena kehendaknya. Ada orang yang dipaksa beriman, ada yang karena kehendaknya beriman. Kalau terpaksa dan disebut idtirar, maka iman yang terpaksa itu tidak ada guna. Iman yang terpaksa itu tidak bermanfaat bagi pelakunya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihil musyrikun wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lama ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat min ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Maka ketika mereka melihat azab, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sesembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka ketika itu, ketika mereka telah melihat azab, maka kami anggap iman mereka tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itulah ruginya orang-orang kafir. Perhatikan Fir'aun, di ujung hayatnya dia mengatakan, amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diyakini Bani Israel kepada Musa. Pertanyaannya, manfaat nggak imannya Fir'aun ketika mengucapkan seperti itu? Tidak. Tetap saja Fir'aun ditolak keimanannya. Makanya dalam Islam itu, kalau kita cerita taubat, dalam Islam sendiri mengatakan bahwa taubat itu akan diterima kalau seandainya ada dua perkara. Satu, belum ditenggorokan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Bahimahullah ta'ala, Allah masih menerima tobatnya hamba selama nyawa belum di kerongkongan. Artinya kalau sudah nyawa di kerongkongan, ya ditolaklah tobatnya. Kemudian yang kedua, selama matahari belum terbit dari arah barat. Dan itu difirmankan dalam surah Al-An'am ayat 158, di mana Allah mengatakan, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairah. Allah mengatakan, iman seseorang tidak akan manfaat kalau sebelumnya dia belum beriman atau setelahnya dia beriman belum beramal saleh. Maka tidak ada gunanya kalau seandainya matahari sudah terbit dari arah barat. Lah dari sini ma'asyiral muslimin, ketika Fir'aun mengatakan saya beriman, tetap saja ditolak keimanannya. Kenapa? Karena dia ngomong itu terpaksa, karena sudah digulung oleh ombak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kaum Nainawa diterima imannya? Sehingga ketika kemudian mereka bertobat semuanya, padahal adab sudah di atas kepala mereka. Lalu apa bedanya dengan Fir'aun? Tetapi
Fir'aun tidak diselamatkan, tetap ditenggelamkan. Kalau kaum Nainawa ini disingkap azabnya, dihilangkan azabnya. Kemudian mereka beriman semuanya, bertobat semuanya. Kata para ulama, karena imannya Fir'aun itu idtirari, terpaksa. Karena sudah digulung azab, terpaksa diberi iman. Kalau kaumnya Yunus itu ikhtiari, karena keinginan mereka.